Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan, izhar, dan ikhfa. Selamat belajar. Apa itu izhar dan ikhfa? Mungkin ada yang baru dengar atau pernah belajar tapi sudah lupa. Langsung saja yuk kita belajar bareng-bareng. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ya, jadi hukum nun sukun atau tanwin adalah tata cara membaca nun sukun atau tanwin dalam suatu bacaan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan huruf nun berharokat sukun atau tanwin, yaitu fathatain, kasrotain, dan domatain, maka akan terjadi 4 hukum bacaan. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada ikhfa, yang ketiga iqlab, yang keempat idgham. Idgham ini nanti ada pembagiannya lagi, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna. Tapi yang kita akan bahas hari ini adalah hukum bacaan izhar dan ikhfa. Baik, langsung saja yang pertama yaitu hukum bacaan izhar. Izhar secara bahasa artinya jelas. Izhar secara istilah adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka bacaan nun sukun atau tanwin harus dibaca jelas. Ya, apa saja sih huruf-huruf izhar itu? Huruf izhar ada 6 huruf, yaitu hamzah ha, kho, ain, ghain, ha. Ya, jadi apabila kalian membaca Al-Quran dan menemukan ada nun sukun atau fathatain, kasrotain, atau domatain yang bertemu salah satu dari huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka huruf nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas, tidak dengung, tidak samar ya. Nah, contohnya apa? Yang pertama ada min ahli. Kenapa ini disebut izhar? Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan hamzah. Selanjutnya ada min alaq. Nah, kenapa ini izhar? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini adalah salah satu huruf izhar. Maka nun sukunnya dibaca jelas. Min alaq, tidak mil. Gitu. Jadi dibacanya jelas min, bukan mil. Selanjutnya ada ajrun ghairu. Nah, ini kenapa dikatakan izhar? Karena ada huruf ro yang bertanda baca domah tain. Nah, domah tain bertemu dengan huruf gho. Gho tadi termasuk salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas. Ajrun ghairu. Ada lagi khalqan ami. Selanjutnya liman khosyiya dzarratin khairan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya samar. Ikhfa secara istilah adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaan nun sukun atau tanwin harus dibaca samar dan didengungkan 2 harokat. Nah, apa saja huruf ikhfa itu? Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dan seterusnya. Ya, jadi apabila kalian menemukan huruf nun sukun atau fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 ini, maka nun sukun atau tanwin tadi harus dibaca samar dan didengungkan kurang lebih 2 harokat. Contohnya
Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Maka dibacanya min qablu. Ya, jadi disamarkan dan didengungkan terlebih dahulu. Syai'in qadir. Nah, pertanyaannya, apakah setiap ikhfa harus dibaca ang? Syai'in qadir, seperti itu. Jawabannya adalah tidak. Untuk memudahkan, para ulama membagi ikhfa ke dalam 3 bagian, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab artinya dekat, hurufnya ta, to, dan dal. Ikhfa ausat artinya sedang, hurufnya sa, jim, dan seterusnya. Ikhfa ab'ad artinya jauh, hurufnya qaf dan kaf. Nah, maksudnya apa sih kok ada dekat, sedang, dan jauh begini? Nah, jadi cara pengucapan ikhfa itu disesuaikan dengan huruf yang akan kita baca. Ya, jadi ketika kita membaca huruf nun sukun atau tanwin ini, itu lidah kita mempersiapkan untuk mengucapkan huruf yang selanjutnya. Jadi disesuaikan dengan makhraj atau tempat keluar huruf sesudahnya. Nah, ini dekat, sedang, jauh maksudnya apa? Dekat itu maksudnya adalah huruf-huruf yang makhrajnya atau tempat keluar hurufnya itu di dekat huruf nun. Ya, di ujung lidah menempel ke gusi kan nun. Nah, ini huruf-huruf yang dekat dengan nun. Ta, to, dan dal. Nah, ini yang sedang, yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan huruf nun. Nah, kalau yang ini, qaf dan kaf adalah huruf yang makhraj atau tempat keluar hurufnya itu sangat jauh dari huruf nun gitu, ada di pangkal lidah kan. Nah, nantinya ini semua cara membaca ikhfanya berbeda-beda tergantung dari jenis ikhfanya, apakah dia ab'ad, ausat, atau aqrab. Ya, agar lebih jelas langsung saja kita bahas contohnya ya. Ya, yang pertama ikhfa aqrab. Aqrab dekat dengan nun nih. Jadi ketika kita membaca nun mati atau tanwinnya ini, ketika kita membaca fathatain ini, maka kita sudah mempersiapkan lidah kita untuk membaca huruf dal. Ya. Jadi tidak semua ikhfa itu dibaca ang. Ya, jadi bukan waka sang diha, bukan seperti itu, tapi waka san diha ko gitu. Jadi lidah kita sudah mempersiapkan untuk huruf dal saat membaca fathatainnya. Selanjutnya ada antum. Nah, saat membaca nun sukun, lidah kita sudah mempersiapkan membaca huruf ta. Ya, jadi bukan antum, tapi antum. Didengungkan dan disamarkan. Selanjutnya, man thaqulat. Saat kita membaca huruf nun sukun ini sudah mempersiapkan lidah kita untuk membaca huruf tha. Naron za. Ya, selanjutnya. Nah, kalau ikhfa ab'ad atau jauh ini baru min qablu. Ya, baru terdengar seperti ang. Min qablu. Min kulli. Ya, seperti itu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi izhar dan ikhfa pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa digunakan ketika mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.